Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedek sepak elek tiang. Saya nggak jawab salam dek kompak Malik tiang ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampak-lampak wajah bil Bu terik jauh kali. Ada yang tak ganjil tiang ulang karena sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat deh tiang. Tidak amat dah. Baik, yang sama-sama kita muliakan dan hormati. Nabi nikah. Luar biasa. Semangat jamaah sekarang memikinya. Saya rasa semangat ribut-ribut berarti berian suara tiang makin ya. Akhirnya saya dia beli lalu angkat sepian segede tinjau di si beli suara tiang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin وانشر وفض وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Sekali lagi yang sama-sama kita muliakan dan hormati dana-dana al-mukarraman Tuan Guru yang alhamdulillah sampun rawuh mantuk di hadapan tiang pelunggu sami, termasuk khususnya kepada Dinda dan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Razak Mu'ti SPD selaku pembina utama di Majlis Darul Mu'ti wal Badri, yang kita doakan mudah-mudahan majlis niki senantiasa Allah Subhanahu wa taala buat berkembang dengan pesat untuk terus mendidik umat niki sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyambung pemegang estafet tongkat perjuangan beliau. Tentunya yang paling kita butuhkan untuk itu semuanya adalah sang pembina, agar semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, keafiatan, segala macam bentuk langkah perjuangannya beliau Allah mudahkan. Mudah-mudahan beliau juga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi iman maupun segala macam yang bisa menyakiti beliau. Dan juga termasuk bagian daripada pewaris baginda Rasulullah SAW dan Al-Mukarram yang di samping kanan tiang Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzan Syafi'i. Kena niki mana Tuan Guru? Nggih. Yang memiliki Masya Allah suara yang begitu indah, yang membuat saya menjadi iri. Jujur yang jalan masalah suaranya lelah terbelatih. Ini cocok, kita tercocok menjadi petinju. Tapi beliau Masya Allah dan ilmu beliau juga Masya Allah, sehingga tiang rasanya menjadi malu untuk berada di hadapan beliau niki. Mbeano kocet ya endah, dak ketemu kok marah bom jadi. Namanya insya Allah sekelumit saja, berhubung waktu yang diberikan hanya 20 menit tadi. Dimulai dari sekarang atau lima non ya? Memang sekarang ya, saya belum sekejut mereka. Oke, siap. Dan ini semuanya tentunya merupakan kemuliaan bagi tiang sendiri niki untuk bisa berada di acara yang luar biasa niki.
Tentunya mari kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Ia masih memberikan kita izin untuk berada di tengah acara yang luar biasa niki. Nah, biar acara belum kami makin. Acara maulid, artinya kita tengah memperingati seseorang yang sangat istimewa, seseorang yang luar biasa, seseorang yang tanpa dia maka kita semuanya juga tidak akan ada di sini. Alam semesta yang saat ini kita lihat, kita pijak, tidak akan ada di dalam pijakan kita kalau tidak ada beliau. Maka harus kita sadari siapa diri kita ini yang tidak mungkin ada di sini kalau bukan karena beliau, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang hadir di acara marak niki adalah orang yang tengah memeluk mendapatkan keistimewaan, keluar biasaan, pokoknya hal yang spesial sebagaimana yang sampun tadi bahasa Al-Mukarram Tuan Guru. Nabi Dalil sabasan beliau niki disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam karangannya. Disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Ni'matul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladil Adam. Apa bahasa beliau? Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu ala ahli zalikal makan wa ammahumullahu birridha war rahmah. Barang siapa tiadalah suatu tempat, rumah, masjid, kalau di sana diperingati, dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat langsung akan mengelilingi seluruh orang-orang yang berada di dalamnya, dan kemudian Allah akan menyelimuti mereka semuanya dengan ridho dan rahmatnya. Beruntung datang di makin. Sangat-sangat beruntung kita yang berada di sini. Bahkan apa kata Imam Siri As-Saqati? Man qasada majlisan yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Barang siapa yang pergi menuju tempat suatu majelis yang di sana diperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pergi ke tempat yang di sana diperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia tengah menuju ke tempat yang bernama Taman Sorga. Apakah ada taman surga di muka bumi ini? Ada. Salah satunya adalah suatu tempat yang di sana diperingati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat yang saat ini kita duduki semuanya. Masya Allah, luar biasa tande, sangat-sangat luar biasa. Beruntung datang dek mungkin. Mbe lebih beruntung nanti berada di sini atau itu mau kepeng 1 juta tepeng hadiah. Lebih beruntung angka penunggu sambil mantap makin ningki ketimbang penunggu pirang makin lebale. Apa mau de pirang? Palingan galangan basah isi elor. Buselang nendah basah isi wah mimpi. Nabisin basah penek. Nah, tapi kalau perunggu berada di sini, keistimewaan yang tidak terhitung, kespesialan yang tidak terhingga, keistimewaan yang menakjubkan yang perunggu dapatkan di sini. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada seseorang yang saat ini kita peringati hari kelahirannya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita cintai, sayangi, yang rindu kita pun harus kita berikan seluruhnya kepada beliau. Kenapa? Karena beliau sungguhnya sangat mencintai dan menyayangi kita semuanya.
tiang pelunggusannya. Tidak ada cinta di muka bumi ini yang lebih besar cintanya daripada cinta Rasulullah kepada kita semuanya. Maka seyogianya seharusnya cinta teniki ena harus tebeng ojo beliau desida baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang cinta bertepuk sebelah tangan, wi kadara niki cinta bertepuk sebelah tangan berembel. Kita cinta atau dengar bu dengar no dek cinta jo kita ya kan cinta sakit nonton dek sadike wih di gama ina san tersakit pengalaman saya makin gak nyesel. Nah oleh sebab ini kalau tidak ada kecintaan kita untuk beliau, maka secara tidak langsung kita sudah menyakiti beliau nih. Apalah artinya sebuah bunga bermekaran dengan kelopaknya kalau ternyata tidak harum baunya? Apa artinya sebuah hati kita kalau diliputi oleh cinta tapi tidak ada untuk baginda di sana? Oleh sebab itu cinta kita semuanya harus kita berikan kepada beliau, sehingga pantaslah beliau bersabda Nabi, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna, tidaklah dianggap beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman kalian, salah seorang dari kalian, sehingga ia mencintai aku melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia lainnya. Artinya cinta terbesar harus kepada siapa kita berikan? Baginda Nabi besar Muhammad. Makanya bukti cinta kita berme, apakah cukup marah antang pelunggu jok, atau seperti tadi yang dikatakan oleh Tuan Guru Abdul Razak kita kepada istrinya, cintaku, sayangku, Nabi anak baru. Apakah cukup dengan ucapan seperti itu kita ungkapkan cinta kita kepada baginda? Tidak cukup. Nabi harus jadi perombokan. Yang jadi utama bukti kita cinta kepada beliau adalah kita mengidolakan beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, kita berusaha untuk mewujudkan harapan-harapan beliau niki. Paham kenantian niki? Sebab nikilah penentu kita untuk menjadi orang yang seharusnya, hamba yang semestinya. Lihatlah orang-orang di zaman sekarang berembean ya, miris tengah dan sedih tengah tenian atau deh. Kenapa? Karena idola mereka, kecintaan mereka bukan kepada baginda. Kanak-kanak keluian saat zaman makin Nabi menohisin idolain, Nabi menohisin cinta sin sayangin. Hah? Artis-artis ya nonton deh, artis Korea, terutama saat Nina saat aja paling ketekengan Nina saat neja berembe ndek cara teja, masya Allah. Saya singkang dengan Noja apa? Lee Min Ho, Jungkook, apa dah? Hah? Taemyeong, oh Taehyung. Makanya saat ini daripada kalian cinta kepada artis-artis Korea tadi, lebih baik kalian cinta sayangi idolai, termasuklah orang seperti beliau. Sebagai apa? Pewaris daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka susah tengah tuh, ini makin. Saya sini idolain baru no aran Lisa Blackpink ya, belum bentar berkelambian Lisa Blackpink dia. Kepenggita poset ya nonton deh orang Jawa tuh mengingat sekejut penggita poset pun ya sih tiru sih kanak-kanak makin susah tisi nangka umur 25 tahun isin kado kelambi aring seumur 5 tahun bujarin berembe bekat ya nonton deh buruan gunung mereka meletus susah diingat. Mending nek putih mulus marah artis Korea teh ini jangan pirang burik berembean entan diminta boya marah ida betul boya film horor takut niki kan sangat menyedihkan, sangat pokoknya membuat kita
sedih. Makanya salah satu manfaat daripada kita adakan acara yang seperti ini adalah menambah pengetahuan bagi Bidadari Pulunggo Sami untuk menjadi orang-orang yang istimewa sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhir, yang akan ceritakan sebuah kisah yang disebutkan di dalam kitab Miftahul Ghaib niki. Di sana dijelaskan bahwasannya inna kalimallahi Musa alaihi salam marra ala qabri rajulin fawajjadahu yu'azzabu asadu ma yakunul azab fi sabah. Jadi bahwasanya kalimah Allah Musa alaihissalam, Nabi Musa pada suatu hari ini pernah berjalan kemudian melewati suatu kubur seorang pemuda pada pagi hari, dan di sana dia jumpai yu'azzabu asad ma yakunul azab, pernah diazab dengan sepedih-pedihnya azab, nyangken santer-santer gati azab. Famarra alaihi fil lail fawajjadahu yun'amu asadda ma yakunun na'im. Lalu tiba-tiba Nabi Musa pergi malik kentulak di waktu malamnya. Di waktu malamnya isin dait kubur niki sabane klemak nyangken teu azab isin dait makin isin nyangken teu beng nikmat dengan nikmat sak tutu indah nikmat. Nyangken tekeliling ini si bidadari badai ya pokoknya selaku nikmat tahu-tahuan. Akhirnya apa? Bengaklah Nabi Musa. Bengak tak tahu sama nih. Bengak tuh ya onek le majak nyangken tak azab sepere-pere azab buangkaan ke malam nih mau nikmat sama nih keindahan keistimewaan akhirnya fasa Allah, lalu kemudian Nabi Musa ini memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya anta gayuri hali rajul, kembali ini berubah keadaan dengan kemudian apa dijawab oleh Rasulullah SAW, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, in istahyaitu an u'azziba abdi tahtal ardi wa benuhu yastaghfiru lahu fawqal ardi. Musa, ndek kesemel ilake untuk mengazab hambaku di bawah bumi ini, sementara di atas bumi anaknya tengah memohonkan ampun kepada dia. Luar biasa teman. Bagaimana cara kita agar kita bisa memiliki anak yang seperti ini, anak yang hari-harinya adalah bertakwa kepada Allah, dia belajar, dia ngaji, tatkala malam tiba dia sholat, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya, bermentan, termasuk adalah dengan membuat dia berada di tempat pengajian seperti niki. Kalau Pulunggo Sami mau memiliki bija para nikah, sila serah bija Pulunggo Sami untuk berada di sini, bergabung di tempat kita ini. Dan akhirnya sebagai penutup kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mengunjungi Rasulullah di Madinah, pergi ke Mekah mengerjakan ibadah haji umrah, kemudian pulang-pulang dapat rezeki yang melimpah, umur menjadi barokah, dan juga istri bertambah. Amin sabarono. Baik, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat untuk kita semua. Hanya ini dari tiang karena hanya 20 menit. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutnya lebih panjang. Sekian dan terima kasih. Pantun juga sedikit. 2, 3 istri ku butuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.